Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabih al-karim ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita pada siang hari ini adalah manzilatus sunnah minal Quran. Kedudukan sunnah, posisi sunnah dari Al-Qur'anul Karim. Tema ini sangat penting, dikatakan sangat penting karena berkaitan dengan keislaman kita, berkaitan dengan sejauh mana diterimanya keislaman kita, kebenaran keislaman kita. Oleh karena itu, sekali lagi materi ini ikhwatal iman hafidhullah kita renungi secara mendalam agar kita di dalam mengamalkan ajaran Islam mendapatkan taufik dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, seperti apa posisi as-sunnah dari Al-Quranul Karim? Sebelum kita jawab, sekedar memperjelas kembali apa sih sunnah itu. Sunnah ikhwatal iman hafidhakumullah secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, tariq, jalan. Juga bermakna kebiasaan. Dalam hal ini sudah bertentu jalan atau kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah ini meliputi 3 dimensi. Pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi bersabda disebut as-sunnah. Yang kedua adalah as-sunnah al-fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sunnah at-takririyah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya seorang sahabat melakukan perbuatan tertentu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan, berarti perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan sunnah. Nah, saudara sekalian hafizakumullah, seperti apa kedudukan sunnah dari Al-Quranul Karim? Yang pertama, Bapak sekalian hafizakumullah, as-sunnah merupakan al-masdaru tsani. Al-masdaru ats-tsani, sumber kedua lil islami, bagi Islam ba'dal Qur'ani, setelah Al-Qur'an. Jadi Islam yang merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat bagi seluruh alam semesta ini, sumbernya 2. Pertama Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah. Sehingga ikhwatal iman hafidhakumullah, kedudukan sunnah di dalam Al-Quran begitu sangat penting karena kedua-duanya merupakan masdar, sumber yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah la Qur'ana illa bisunnah. La Qur'ana, tidak akan ada Quran, tidak ada Quran kecuali dengan sunnah atau melalui sunnah. Artinya apa, saudara sekalian? Tidak ada Quran sampai ke kita kalau seandainya tidak ada sunnah. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala birruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin, seperti diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, ketika Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saudara sekalian hafizakumullah, kalau sudah masuk pada wilayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti berupa apa itu? Sunnah. Sehingga tidak akan ada Quran tanpa dengan adanya sunnah. Ini penting saudara sekalian, karena kita pernah mendengar di dunia ini, bahkan sekarang masih ada ada orang yang menolak sunnah.
cukup hidupnya dengan apa katanya? Quran. Yang sering disebut apa lagi dalam ya, ini kan membahayakan. Dan kalau yang tidak paham Islam bisa tertarik dengan alasan mereka, namanya orang jahil, orang tidak paham Islam. Kita cukup dengan Quran saja. Apa alasannya? Karena kalau Quran itu pasti benar. Sementara kalau hadis itu ada yang maka kita tinggalkan saja. Sebenarnya orang yang sedikit saja diberikan ilmu oleh Allah cukup memahami. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, ditolak semuanya, atau yang benar kita terima, yang salah dibuang. Oh sekalian, kita buang semuanya, atau yang benar kita ambil. Jadi pada hakikatnya, secara jumlah, secara global, sunnah itu pasti benar. Kalau ada yang tidak benar, bukan sunnahnya, bukan hadisnya Nabi SAW yang salah. Yang salah adalah orang yang bohong, orang yang tidak hafal hadis. Itu yang salah. Sunnahnya pasti benar. Makanya dibedakan antara sunnah dengan hadis. Ketika disebut as-sunnah al-mutahharah, sunnah Nabi yang disucikan, itu pasti sahih. Kalau hadis belum tentu sahih. Makanya yang saya terus di sini, saudara sekalian, adalah sunnah, bukan hadis. Karena ketika kita sebut sunnah, ya, di dalam ilmu sunnah dan ilmu hadis itu pasti benar. Tetapi kalau bicara hadis, ada kemungkinan hadis itu dhaif atau lemah, hadis itu maudhu atau palsu. Tapi sunnah dhaifah nggak ada, sunnah yang lemah nggak ada, sunnah palsu nggak ada. Maka harus dibedakan dalam istilah itu ya. Jadi yang kedua sekali lagi, la Qur'ana illa sunnah. Yang ketiga, Bapak sekalian, hafizakumullah, Al-Qur'anu huwa dustur. Al-Quran itu undang-undang, pedoman kehidupan. Jadi di dalamnya Al-Quran terdapat kaidah-kaidah, ya. Terdapat kaidah-kaidah asasiyah, kaidah-kaidah dasar. Quran itu ya ikhwatal iman hafizakumullah, di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang merupakan usul pokok-pokok kita dalam beragama Islam. Ya, yang namanya undang-undang, saudara sekalian, itu berjalan sendiri atau harus ada yang menerjemahkan dalam kehidupan. Ya, ya. Nah, yang menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, pertama yang berkaitan dengan al-bayanun nadhari, penjelasan secara teori, itulah sunnah Nabi. Sehingga saudara sekalian, kita tidak akan memahami Quran secara benar kalau tidak tahu penjelasan dari siapa? Nabi SAW. Walaupun tidak semua Quran seperti itu, ya, sebagian besar Quran bisa kita pahami, tetapi ada sebagian ayat yang sahabat tidak paham. Sehingga siapa yang paling benar dalam menjelaskan Quran? Rasulullah SAW. Sunnah. Contoh, surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak menodai imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan aman, rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah. Saudaraku, ketika ayat ini dibacakan, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Bapak Ibu, jelas enggak Pak pertanyaan sahabat tadi? Ya enggak jelas suaranya atau artinya? Hah? Dua kali misalnya enggak jelas. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Sahabat berat, berat sahabat. Kenapa? Karena mereka
merasa berbuat zalim. Subhanallah, orang terbaik di dunia, sahabat itu generasi terbaik, wahai saudara sekalian, tapi masih merasa salah, merasa zalim. Nah, kalau kita berbuat zalim, berarti pertama kita tidak pernah merasa aman, yang kedua kita tidak dapat petunjuk. Jadi mereka dalam hal ini belum mengetahui mana zulmin dalam ayat ini. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, bukan seperti yang kamu pahami. Tidakkah kamu tahu ya, ungkapan seorang yang hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, maksudnya Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Sehingga maksud kezaliman dalam surat Al-An'am apa oleh Nabi? Syirik. Jadi orang-orang yang beriman, ya, yang tidak menodai keimanannya dengan syirik, mereka itulah yang merasa aman. Ya. Jadi kalau kita ini tidak merasa aman, sekalian, berarti ada sesuatu dalam iman kita. Ini berapa kali saya sampaikan di sini, ada fenomena orang itu selalu tidak rasa aman, takut. Ya, kayak saudara-saudara kita di Bekasi, di Cibitung, sampai suaminya demo setiap saat ada kemungkinan untuk demo. Itu karyawan yang sering demo, Pak, yang 6 bulan sekali itu harus diperbarui itu kontraknya. Sourcing wa ma'adruka ma'sourcing. Itu istrinya kira-kira senang atau takut, Pak? Takut kan? Takut kalau tidak diperpanjang. Begitu diperpanjang dan bahkan berubah jadi ya karyawan tetap, bahkan akhirnya jadi manajer, kaya raya, masih muda, banyak orang tertarik. Istrinya takut atau tidak takut? Hah? Jadi miskin takut, kaya takut apa yang kalau kaya suaminya? Saudara, orang yang imannya benar, tidak ada campuran dengan syirik, menyertai pasti dosa aman. Nah, ini contoh bahwa Al-Quran merupakan undang-undang dasar yang di dalamnya pokok-pokok ajaran Islam. Tetapi untuk menjelaskan pemahaman tersebut, diantaranya dibutuhkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ya, as-sunnah fungsinya terhadap Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian, selain menjelaskan secara teori, secara persepsi yang benar, adalah at-tatbiqul amali. At-tatbiq al-amali, penjelasan yang bersifat aplikatif, bukan sekedar teori saja. Contoh, kita diwajibkan oleh Allah untuk ya, mendirikan sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, untuk menjaga dan aqimus sholat, mendirikan sholat. Saya bertanya, begitu Quran memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, aqimus sholat, kira-kira dengan Quran saja cukup nggak Pak kita sholat? Bapak, Ibu, tadi kita sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? Ada nggak dalam Quran ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu i'lamu anna salatadz zuhri 4 rakaat? Ada nggak? Saya bertanya, tahu dari mana sudah zuhur itu 4 rakaat? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah dengan at-tatbiq al-mali. Sehingga tidak mungkin ada orang Islam mengaku Islam tapi ingkar sunnah. Bagaimana cara dia sholat? Subhanallah. Ya. Sholat kita akan benar ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, ini mengenai rakaatnya, mengenai tata caranya, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana membaca Al-Fatihahnya. Kita ngarang-ngarang menafsirkan sendiri atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam sholat, supaya tidak hanya sholat saja, dalam rumah tangga,
Dalam rumah tangga Al-Quran mengatakan bahwasanya dalam rumah tangga itu ya, Allah menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahkan kita semuanya umat manusia, khususnya umat Islam, diberikan kemudahan untuk berumah tangga, kita dikasih tahu tujuan rumah tangga adalah dalam rangka membangun apa? Mawaddah warahmah. Sekarang saya bertanya, seperti apa menerjemahkan mawaddah warahmah dalam rumah tangga? Kalau tidak mengikuti Rasul, bisa salah terjemahnya. Contoh, saya pernah mendengar, bahkan melihat sendiri, agar rumah tangganya teman-teman kita itu mawaddah warahmah, disuruh foto lagi. Anaknya sudah 5, 6, 9, suruh foto berdua. Senyum Ustaz, senyum Ustazah, senyum akhi, senyum ukhti, senyum gitu. Ditonton orang banyak. Ya, kita berdua sama istri tonton orang banyak. Itu ada nggak dalam sunnah Nabi sebenarnya? Ya, bahkan semanggil sayang, sayang. Di depan orang banyak sayang. Sampai rumah? Hah? Ya, dalam menerjemahkan mawaddah warahmah mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti. Kira-kira kalau ada ide suruh foto lagi, suruh bilang sayang di depan orang banyak, itu kira-kira gurunya adalah sunnah Nabi atau sinetron gurunya? Kita khawatir karena sering melihat sinetron, sehingga dalam menerjemahkan mawaddah warahmah referensinya apa? Jadi mawaddah warahmah yang mengikuti Rasulullah SAW. Seperti apa Rasulullah SAW? Contoh, Nabi setiap memanggil istrinya, beliau memilih panggilan yang paling disukai oleh istrinya. Tahu istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak selamanya memanggil Aisyah, memanggil juga nama-nama yang bagus, yang menyenangkan. Apa diantaranya? Ya Humairah. Apa Humairah artinya? Kira-kira saya dan bapak sekalian yang saya cintai karena Allah, kita mengatakan ya Humairah pada istri kita berapa kali sehari? Ya. Subhanallah. Di antara mawaddah warahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari. Ternyata Nabi memperhatikan olahraga. Berlari dengan Aisyah. Awalnya Aisyah menang, tapi dari kemudian Aisyah kalah. Sekarang saya bertanya, sekalian hafizakumullah, kita lari kira-kira setahun berapa kali ya? Rasulullah SAW ketika datang, istrinya itu berebutan, ingin menyervis Nabi dengan servis yang terbaik. Semua rebutan berbuat baik pada suaminya. Ibu-ibu yang solehah, saya bertanya, Bu, kalau suami kita punya istri 3, ibu rebutan menyervis atau berantem, Bu? Nah, nggak ada yang jawab, Bu, ya. Belum ada pengalaman, Bu, ya. Sorry. Ini maksud saya, supaya jangan sampai difahami menyontoh Nabi itu hanya dalam sholatnya saja, hanya dalam hajinya saja, khudu'an limana sikapnya. Tetapi ikhwatal iman, yang menerjemahkan Al-Quran ya dalam konteks kehidupan secara aplikatif, itulah sunnah. Sehingga kalau kita tidak tahu sunnah Nabi SAW, dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, ya pasti kita tidak bisa mengamalkan Quran secara benar. Yaitu contohnya orang yang bercanda tadi itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, karena tidak tahu sunnah Nabi, maka ditafsirkan kalau punya istri minimal harus 2 kalau bahagia. Pertama Siti Mawaddah, yang kedua istrinya Siti Rahmah. Ini yang saya dulu sampaikan kan, ini adalah tafsir jalan lain, ya, bukan jalan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, yang keempat adalah aujabal Qur'anu alal muslimina ta'atar Rasul. Seperti apa kedudukan as-sunnah ya dari Al-Quranul Karim? Atau dengan kata lain, seperti apa Al-Quran berbicara tentang sunnah? Dan sunnah Nabi itu saya katakan ya ucapannya, perbuatannya, ketetapannya. Yang keempat, Al-Quran mewajibkan. Aujaba artinya mewajibkan. Al-Quran alal muslimin, kepada orang Islam. Mewajibkan apa ya syabab?
ta'at Rasul, untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya adalah ayat 59 surat 4, yaitu surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut wajib? Karena ini redaksinya pakai fi'lu amrin, kata kerja perintah. Di dalam kaidah Islam dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya perintah Allah itu, ya, saudara sekalian, hukumnya apa? Wajib, kecuali kalau ada karina, ada alasan, ada konsideran yang memalingkan, ya, hukum wajib itu pada hukum yang lainnya. Ketika tidak ada, aslinya adalah wajib. Makanya taat kepada Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban. Inilah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi adalah, ya, ada sesuatu yang wajib kita taati. Kemudian yang kelima ini ada 3 perkara. Seperti apa komentar Al-Quran tentang sunnah? Al-Quranu amarohum, Al-Quran memerintahkan kaum muslimin pertama bittibaihi, untuk mengikuti Rasulullah SAW, untuk mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah dalam hal apa? Fima ya'muru wa yanha, ya, dalam hal di mana Nabi memerintahkan dan melarang. Ini yang sering kita ulang-ulang, bahwasanya kita harus jujur dalam mengikuti Rasulullah SAW. Karena ada sebagian manusia mengikuti Rasulullah SAW sesuai dengan seleranya saja. Ya. Contoh, bapak-bapak, ya, sebagian suami yang paling disenangi dari sunnah Nabi apa, bapak? Nah, ibu yang jawab malah apa, pak, kira-kira? Sunnah Nabi paling kita senangi apa? Walaupun di antara kita mungkin tidak berani untuk mengamalkannya. Apa, Pak? Hah? Jadi kita menyenangi sunnah Nabi semuanya, ya ikhwatal iman. Mengikutinya semuanya, ya, sholatnya, puasanya, hajinya, ya, jihadnya, ya, kawinnya. Jadi jangan kawin saja, karena selalu asal sunnah Nabi kawin. Ya, jihadnya, ya, hajinya, ya, puasanya, ya, umrohnya, ya, dakwahnya, ya, berbangsa dan bernegaranya. Ini jarang disebutkan asal berbangsa dan bernegara, seolah-olah itu wilayah sekuler, bukan wilayah Quran dan Sunnah. Mana dalilnya bahwa kita wajib atau diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengikutinya, mengikuti Rasulullah SAW? Apakah ketika Nabi memerintahkan atau melarang sesuatu? Dalam surat Al-Hasyr, surat nomor 59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi apa saja yang dibawa Nabi kamu ikuti, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW kamu jauhi. Ini lebih bagus, ya, lebih lengkap ketimbang berbicara tentang, ya, pendekatan hukum. Saya bertanya, sebagian ahlul hisab yang masih merokok, ahlul hisab atau ahlul udud, alasannya apa kira-kira, Pak? Kenapa masih merokok? Apa alasan kira-kira? Apa hukumnya? Apa katanya? Ada yang mengharamkan, ada yang apa? Pilih yang mana kira-kira sebagian orang hukumnya? Makruh. Sehingga seorang muslim mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi masih sampai sekarang masih menjadi ahlul hudud. Padahal seluruh dokter di dunia, mukminihim wa kafirihim, apakah orang beriman atau orang kafir, semua tahu bahayanya merokok. Kenapa? Karena menganggap itu cuma makruh saja. Coba kalau kita langsung mengikuti ini, apa saja yang diperintahkan Nabi dan apa saja yang dilarang Nabi, kita harus mengikutinya.
Ketika dilarang, itu cuma haram saja atau makruh masuk? Bapak Ibu, ketika dilarang Nabi, itu cuma haram saja atau makruh juga masuk? Masuk. Makanya pemahaman salafun saleh, pemahaman Nabi, para sahabat itu lebih mendalam sebenarnya daripada pemahaman yang sebelum, yang sesudahnya. Ketika ada klasifikasi hukum-hukum seperti itu, walaupun itu penting untuk mengetahui mana yang makruh, mana yang haram, cuma dikhawatirkan dengan klasifikasi hukum seperti itu orang meringankan, menganggap enteng hukum-hukum yang sebenarnya itu dilarang oleh Nabi. Atau juga sebagian orang meninggalkan perintah Nabi. Saudaraku, sholat berjamaah itu diperintahkan Nabi atau dibiarkan Nabi? Sekarang saya bertanya, kaum muslimin di Indonesia mayoritas, kira-kira sholat berjamaah itu berapa persen saudara kita yang sholat berjamaah setiap saat? Berapa persen? Sering gak kaum muslimin di Indonesia itu kagum dengan seorang tokoh, apakah seorang mutsaqqaf, cendekiawan, atau seorang alim mubalik, kemudian yang dilihat pertama itu salat jamaahnya, ceramahnya, lucunya, tulisannya, analisanya, padahal itu adalah standar dari Al-Quran. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, maka saksikan iman dia itu benar. Sekarang saya bertanya, kenapa ada sebagian kaum muslimin, saudaraku, kalau di Indonesia redaksi yang paling tepat, sebagian kaum muslimin atau sebagian besar tidak sholat berjamaah? Yang mana yang benar kira-kira? Cuma di telinga memang kurang. Berapa Pak? Sholat subuh itu berapa Pak? Kira-kira sebabnya apa mereka tidak sholat jamaah? Padahal mereka baca kitab, mereka tahu juga. Apa kira-kira? Karena hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah bagi Imam Malik. Fardu kifayah itu artinya apa? Kewajiban ketika dilakukan sebagian, maka sebagiannya gugur. Jadi dia pilih yang digugurkan kewajibannya atau yang menggugurkan temannya. Sebabnya di zaman Nabi SAW tidak ada begitu. Di zaman Nabi SAW tidak ada keterangan seperti itu. Itu pemahaman belakangan-belakangan saja. Yang ada adalah begitu Nabi memerintahkan sholat berjamaah, semuanya sholat berjamaah. Tidak bertanya, ya Rasulullah, hukumnya apa? Fardu kifayah, sunnah, fardu ain, tidak ada begitu. Makanya tegaskan Nabi SAW. Nabi kirimkan, ya, Nabi mau mengirimkan ya, tentara yang membawa ya, kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang itu. Hadis kalau diamalkan di Indonesia yang terjadi apa? Walaupun tujuannya bukan untuk membakar rumah, tujuannya untuk menggambarkan betapa pentingnya sholat berjamaah sampai ancamannya dibakar, walaupun itu tidak terjadi. Ini yang saya maksud, saya hafizakumullah, ya, bahwasanya ketika kita mengikuti Nabi fima ya'mur wa yanha ini, jangan terjebak dalam ya detail-detailnya hukum-hukum fikih yang itu bukan berarti nggak ada faedahnya. Ada faedahnya untuk mengetahui tingkat atau tingkatan-tingkatan larangan atau tingkatan-tingkatan apa namanya perintah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah gara-gara disebut fardu kifayah atau sunnah muakkadah, akhirnya kaum muslimin banyak yang tidak sholat berjamaah. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua dari perintah ya Quran kepada kaum muslimin adalah memerintahkan al-istijabah li da'watihi. Memerintahkan kita semuanya untuk cepat ya merespon ya panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan panggilan Nabi adalah sunnah. Itulah Quran. Itulah komentar Quran, itulah petunjuk Quran. Supaya lebih bagus petunjuk, jangan komentar ya, supaya nggak nyamakan dengan manusia. Ya, terhadap kaum muslimin kaitannya dengan sejauh mana interaksi kita dengan sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 24 yang kita baca dalam mukadimah tadi. Ya
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Hai orang-orang yang beriman, penulilah Allah dan Rasulnya ketika Rasul memanggil kamu lima yuhyikum, pada sesuatu yang menghidupkan kamu. Jadi seluruh panggilan Nabi SAW, kita dipanggil untuk sholat, kita dipanggil untuk sedekah, kita dipanggil untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, kita dipanggil untuk berjihad. Itu wajib cepat meresponnya. Dan ini bukan sekedar teori. Kita lihat saja anggota pengajian Nabi SAW seperti Handalah radhiyallahu anhu, begitu dipanggil An-Nafir, berangkatlah untuk berperang. Maka secepatnya lompat dari tempat tidurnya, ya ikhwatal iman, memakai baju perang dan segera keluar dari rumah menuju medan pertempuran. Dan kita tahu semua sampai beliau tewas di medan jihad. Itulah gambaran daripada ya manusia-manusia yang beriman, tidak menunda-nunda ketika dipanggil Nabi SAW. Ya. Tidak seperti sebagian orang dipanggil Nabi untuk segera tobat, ditunda. Nanti dulu kalau sudah pensiun, nanti dulu kalau sudah tua, nanti dulu kalau sudah ya sakit baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Lah. Ya. Al-Qur'anul Karim ya ikhwatal iman memerintahkan kita untuk cepat merespon panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga adalah ar-ruju' ilaihi 'inda tanazu'. Ya. Di antara perintah Al-Quran kepada kita semua terhadap sunnah nabawiyah adalah kita diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera kembali kepada Nabi ketika terjadi perselisihan. Jadi ketika kaum muslimin ya ikhwatal iman cekcok gitu dalam masalah apa saja, masalah rumah tangganya, di perusahaannya, ya dalam berbangsa dan bernegaranya, itu referensinya adalah Nabi. Sudah betul setelah Quran ya Nabi. Dalilnya sama, ayat 59 surat 4. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi apabila kamu berselisih dalam perkara tertentu, maka kembalikan perkara yang kamu perselisihkan itu pada Allah wa Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku, seandainya kita ada masalah antara suami dan istri, ya, lapornya kepada siapa? Curhatnya orang sekarang yang tidak tahu sunnah. Suami bermasalah dengan istri, suami curhatnya bukan pada Allah dan Rasulnya, curhatnya kepada temannya dulu waktu di kampus atau pada karyawati. Ukhti, saya ada lagi masalah dengan istri saya, tolong dibantu. Istri saya menjengkelkan saya setiap hari kerja tapi tidak ada terima kasihnya. Ini karyawati yang belum kawin atau yang masukannya bagus sekali, kelihatannya. Ya bapak, sebagus bapak, sesoleh bapak, kok istri menjengkelkan gitu? Kalau saya jadi istri bapak nggak mungkin tega. Akhi, itu solusi atau polusi rumah tangga. Karena curhatnya bukan pada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan Hindun, ketika ada masalah keluarga dengan suami, dengan Abu Sufyan, setelah masuk Islam, kurang belanjanya, curhatnya bukan pada orang lain, langsung lapor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, suami saya sangat sedikit sekali memberikan uang belanja. Gimana solusinya? Langsung saja ambil saja uangnya, secukupnya untuk belanja. Selesai ya. Coba kalau Hindun seandainya
curhatnya pada pengusaha yang gak punya istri. Musibah bukan nikmat. Seperti itu, hafizakumullah. Jadi ketika kita ada masalah rumah tangga, di perusahaan kita, di negara kita, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Mari kita lagi cari contoh dalam berbangsa dan bernegara. Kita tahu semua ya, akhi, setelah kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau meninggal dunia, ada calon dari Muhajirin Abu Bakar As-Siddiq, calon dari Ansor ada seseorang, bahkan dari Mekah sendiri juga ada calon, yaitu Ali radhiyallahu anhu, didukung sebagian orang yang nanti dari cikal bakalnya gerakan Syiah. Saya bertanya, Ansor itu kira-kira ya, sahabat Madinah itu punya peran gak terhadap dakwahnya Nabi? Kecil atau besar? Sangat besar. Di saat Nabi dan sahabatnya ya, diusir oleh masyarakatnya, bahkan sudah ada yang dibunuh, bahkan ketika hijrah di Habasah ada yang sudah murtad, Ansor ya, subhanallah rada'al jami'ah, siap menolong Nabi, membela Nabi dan sahabatnya dengan hartanya, rumahnya, jiwanya. Jadi seandainya mereka menyalonkan wakil presiden atau presiden langsung, bukan wakil, nggak ada wakilnya, wajar nggak tuh? Wajar, subhanallah. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ada Abu Bakar, ada sahabat Ansor, ada Ali. Akhi, kira-kira kembalinya kepada survei, kepada hadis? Sekarang kan enggak, apa aja survei, wa ma adraka ma survei. Yang memberitakan survei siapa? TV kan? Yang punya TV siapa? Hah? Sehingga orang-orang yang soleh jadi gubernur, jadi bupati jarang diberitakan. Tapi orang yang tidak senang dengan Islam seolah-olah menjadi pahlawan dunia yang pasti baik, yang harus ditampilkan setiap hari kebaikannya. Ini bahayanya, karena salah dalam marji'iyah, salah dalam referensi. Maka segeralah seorang sahabat mempunyai ide yang benar, karena itu berdasarkan sunnah Nabi. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, tapi sunnahnya nggak meninggal. Apa kata mereka? Kita tahu tadi kan mengenai urgensi sholat berjamaah. Logika mereka mengatakan, kalau Nabi saja ridho kepada Abu Bakar di dalam masalah agamanya, mana buktinya ketika Nabi mau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, sakit, sudah tidak kuat ke masjid, siapa yang ditunjuk menjadi imam? Imam, pemimpin, Abu Bakar. Masalah agamanya Nabi ridho, apalagi cuma masalah dunia. Selesai, terpilih secara ijma aklamasi, semua memilih Abu Bakar. Padahal sebelumnya berbeda. Sebelumnya berbeda, berselisih. Itu bayangan kita. Kalau antum menjadi menteri keuangan, butuh dana berapa untuk milih Abu Bakar tadi? Nah, kira-kira butuh berapa real ya lagi? Dinar. Coba kalau sekarang milih presiden tuh, milih presiden butuh dana berapa? Ini supaya kita tahu bahwasanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istijabah, rujuk, ya, menjadikan Nabi sebagai referensi. Jangan diartikan hanya dalam masalah-masalah tertentu, di dalam berumah tangga, dalam berbangsa, bernegara, sehingga ya ikhwatal iman, kos dalam berpolitik itu murah, meriah, berkah, tidak memerlukan dana yang besar. Coba kita bandingkan dengan zaman sekarang. Lobby di zaman sekarang itu gratis atau butuh dana? Akhi, kampanye itu gratis atau butuh dana? Bagi orang yang tidak punya dana, akhirnya bagaimana terjadi? Ya seperti anak-anak kampung dulu kita waktu kecil. Ya dana itu nyanyian, ya dana. Sehingga yang menguasai dunia, yang punya uang banyak, walaupun dia tidak benar, tidak kredibel dan sebagainya. Ini sekarang kedudukan sunnah dalam Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman hafizakumullah, Quran memerintahkan kita semuanya untuk mengikuti Nabi, untuk mengikuti sunnah, untuk cepat merespon sunnah, dan menjadikan sunnah sebagai referensi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi perselisihan dengan saudara-saudara kita. Yang keenam adalah adamul khiyar fi qabuli hukmihi.
tidak boleh ya memilih-milih dalam menerima hukumnya. Artinya apa maksudnya? Ketika Nabi SAW sudah menentukan hukum, kita tidak boleh mencari alternatif yang lainnya. Mari kita lihat ayat 36 surat 33, itu surat Al-Ahzab. Maka lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan hukum perkara tertentu, ya, mereka mencari alternatif lain atau memilih-milih lain. Enggak boleh. Coba sekarang kalau ada orang punya masalah, ingin mencari solusi hukumnya, kira-kira ingin mencari kebenaran atau ingin mencari hukum yang bisa memenangkan perkaranya? Jadi dalam Islam itu nggak boleh. Kalau sudah Nabi menentukan sesuatu, nggak boleh pilih yang lain. Atau ingat ayat ini sababun nuzulnya, sebab turunnya adalah berkaitan dengan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha yang dikawinkan Nabi dengan siapa? Dengan siapa? Zaid, yang dulu sebelum turunnya surat Al-Ahzab disebut Zaid bin Muhammad, karena beliau adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah turun surat ya Al-Ahzab, tidak boleh ya menisbatkan nama seseorang kepada yang bukan orang tuanya. Maka dinasakh, dihapuslah sunnah itu dengan Al-Quran, sehingga kembali pada aslinya, yaitu Zaid bin. Dan kehebatan Zaid ini adalah satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Quran. Abu Bakar orang yang paling hebat pun gak ada nama Abu Bakar, tapi dalam Al-Quran disebut falamma qada Zaidun watar. Subhanallah. Nah, Zainab tidak mau ya, karena mungkin wallahu alam ya, Zaid ini dulu adalah ya budak atau bukan keturunan bangsawan, walaupun akhirnya juga dimerdekakan. Gengsi, turun ayat ini. Jadi logikanya adalah masalah pribadi yang bernama perkawinan saja harus mengikuti apa tadi? Ketentuan siapa? Rasulullah SAW. Apalagi masalah yang lebih besar lagi dalam berbangsa dan bernegara. Subhanallah. Walaupun akhirnya juga mau setelah turun ayat ini beliau mau kawin. Ternyata memang dalam perkawinan itu kurang harmonis, sehingga terjadi apa? Perceraian. Jadi semuanya adalah hikmah Rabbaniyah, hikmah dari Allah. Akhirnya apa? Dikawin oleh siapa? Dikawin oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya kok sampai terjadi seperti itu? Ternyata ada hikmah yang lebih jauh lagi yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita sampai akhir hayat, bahwasanya yang namanya ya, mantan istri anak angkat itu sama saja dengan orang lain. Artinya bapak angkatnya juga boleh mengawini. Itu ini untuk merombak ya tradisi jahiliyah. Karena dalam tradisi jahiliyah namanya bapak angkat dengan anak angkat sama saja. Itu pentingnya saudara sekalian, hafidhakumullah ya, peristiwa ini. Jadi dalam surat Ahzab itu semangatnya semangat merombak ya tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh Islam. Di antaranya itu. Tadi ada ilustrasi sedikit ya, bahwasanya tidak boleh nama seseorang itu dinisbatkan pada orang lain, bukan pada bapaknya, ya kan? Ya. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, hadis Sahih, man idda'a ila ghairi abihi wa 'alima annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya dan dia tahu kalau itu dia bukan bapaknya, maka surga ya, haram baginya.
artinya tidak bisa masuk surga. Menggambarkan larangan itu berat sekali. Ini kan tradisi banyak ya di kota-kota besar, pejabat-pejabat, ya, namanya Syarifah, bapaknya Muhammad, Syarifah binti Muhammad, kawin sama Nugroho. Akhirnya namanya berubah jadi apa? Syarifah Nugroho. Pada Nugroho bukan? Nugroho meninggal dunia. Syarifah masih muda, umur 25 tahun, kawin lagi, ya, dengan Sutejo. Namanya gimana? Ya, itu gak boleh seperti itu. Ya, namanya Muhammad terus saja, bapaknya Muhammad. Kalau melakukan seperti itu haram. Nah, ini kan masih terjadi kan di kaum muslimin, sebagian kaum muslimin terjadi. Al-Ustaz. Yang ketujuh, nafyul iman amman a'rada an tahkimihi. Ya, menafikan keimanan seseorang yang berpaling dari putusan Nabi. Jadi siapapun orangnya, hatta dia mengaku beragama Islam, kok menolak, berpaling, tidak menerima dengan legowo terhadap putusan Nabi, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalil, mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa ya ikhwan. Ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabb kamu, demi Tuhan kamu, mereka tidak beriman, ya, tidak beriman sebelum mereka mau menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara. Itu akhirnya. Kira-kira sekarang ada nggak di dunia ini orang mengaku beragama Islam tapi menolak hukum Nabi? Cari hukum yang lainnya yang menguntungkan dunia mereka, seolah-olah pada nggak menguntungkan. Kemudian yang kedelapan adalah at-targhib fit ta'assi bihi. Di antara petunjuk Al-Quran yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita mengerti posisi sunnah dari Al-Quran, adalah at-targhibu fit ta'assi bihi. Al-Quran memotivasi kita, mendorong kita untuk berta'assi, untuk selalu meneladani Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab yang sudah sering kita dengar, ya, surat 33 ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Jadi betul-betul Nabi itu merupakan uswah hasanah, teladan yang baik. Liman, bagi siapa? Sebenarnya Nabi itu teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Tetapi faktanya yang punya semangat untuk meneladani Nabi itu hanyalah orang-orang yang apa? Yang yarjullah, yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Kita tahu ayat ini sudah dibaca ulang-ulang apalagi kalau ceramah tentang menyintai Nabi. Tetapi faktanya tidak sedikit manusia dalam gaya hidupnya tidak mengikuti Nabi. Kenapa? Ya tadi, orientasinya sudah bukan akhirat lagi. Orientasinya bukan ingin cepat ketemu Allah, bukan orang yang selalu berzikir. Sehingga tidak sedikit orang yang mengaku beragama Islam, ya, saudaraku sekalian, hafizakumullah, dalam kehidupan ini meneladani siapa? Karena bukan Nabi. Bahkan juga di antaranya orang yang dekat dengan kita, di antaranya mungkin sebagian anak kita. Coba sebagian anak kita kalau olahraga sepak bola gitu, kaosnya namanya Muhammad atau siapa namanya? Nomor 9, 10, 8 namanya apa? Muhammad atau Muhammad Messi? Atau Muhammad Ronaldo? Ini mungkin sederhana, tapi harus difahamkan anak kita. Seolah-olah kalau kita punya kaos nomor 9 silahkan, gak ada larangan. Nomor 10 silahkan, tapi namanya Muhammad, Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali. Tapi jangan pakai nama Muhammad, tendangannya lemah. Lah, ini merusak nama Muhammad. Tendangannya harus kencang dari tengah masuk. Karena yang nendang ustaz, kipernya adalah santri ya. Dalam rangka menyenangkan ustaznya. Gol, masya Allah. Jangan pakai nama orang bagus sampai enggak semangat. Ya. Jadi dalam rumah tangga kita teladani Nabi. Dalam perusahaan kita meneladani Nabi SAW. Dalam berbangsa dan bernegara kita meneladani Nabi SAW. Subhanallah, ini sunnah. Ini kedudukan sunnah dalam Al-Quran. Dan terakhir, saudara sekalian, ternyata ya, manzilatus sunnah, kedudukan sunnah dari Al-Quran yang nomor 9 sangat jelas sekali, yaitu tamyizul iman dengan nifaq, yang membedakan antara iman dan nifaq. Karena orang munafik secara zahir ya mirip dengan orang Islam. Orang Islam sholat, mereka sholat. Orang Islam bangun masjid, orang munafik juga punya masjid. Orang Islam infak, orang munafik infak juga. Orang Islam pergi haji, orang beriman pergi haji, orang munafik bisa haji nggak? Kira-kira orang beriman ya sedang saja ekonominya, haji berapa kali akhirnya? Orang munafik kaya raya, haji berapa kali akhirnya? Pertanyaannya, apa yang membedakan antara mukmin dan munafik? Dan nifaq adalah orang beriman, ya ikhwatal iman, hafizakumullah, cepat merespon panggilan Nabi. Sementara orang munafik berpaling. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat ya, An-Nur, surat nomor 24 ayat 47 48 dan juga ayat 51. Kalau orang munafik, wa idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka dipanggil untuk mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasul memutuskan perkara mereka, apa yang terjadi? Idza fariqum minhum mu'ridun. Ya, tiba-tiba mereka ya, golongan di antara mereka mu'ridun, berpaling, tidak menerima hukum yang ditulis Nabi SAW. Berbeda orang beriman dalam ayat 51-nya. Kalau orang beriman ketika idza du'u ilallah wa rasuli ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin begitu diperintahkan oleh Allah untuk bersegera mengikuti Rasulullah SAW, taat kepada Rasul, tunduk pada hukumnya, tidak ada jawabannya kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang yang beruntung. Akhir, sekarang ada nggak orang disuruh menerima putusan Islam? Ya, saya sih menerima, tapinya panjang, lebih panjang daripada menerimanya. Akhir, tapi usahakan kita harus realistis, Ustaz. Kita harus realistis, Ustaz. Jadi menerima sudah banyak tapinya. Orang beriman tidak begitu. Sami'na wa ata'na. Pokoknya selama ini sudah perintah oleh Rasulnya, balas. Ini yang saya katakan, at-tamyiz bainal iman wan nifaq. Yang membedakan antara mukmin dan munafik adalah orang beriman segera ya tunduk dan taat kepada Nabi SAW, sementara orang munafik berpaling, mencari selera yang lainnya. Inna sallallahu hafizakumullah. Ya, beberapa ayat Al-Quranul Karim yang memberikan pemahaman kepada kita tentang manzilatus sunnah, kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quranul Karim. Terus kalian hafizakumullah, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk komitmen dengan Quran dan Sunnah, dan kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di saat banyak manusia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.